Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syahlah Waidahyar dengan NPM 2010-55 dan saya berasal dari kelas 5B. Di sini saya akan membacakan ringkasan rencana bisnis dan anggaran atau RBA dari Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor tahun 2019. Ringkasan ini kami susun bersama di kelompok 5. Karena ini tugas individu, maka saya akan mempresentasikan sesuai dengan versi saya sendiri. Baik, pertama-tama, Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor merupakan rumah sakit jiwa tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1882. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit jiwa unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Kesehatan yang berada di bawah koordinasi pemerintahan pusat. Rumah sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor adalah salah satu rumah sakit pemerintahan dan merupakan subsistem dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, khususnya dalam upaya penyembuhan gangguan jiwa. Pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis atau RSB, rumah sakit Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi Bogor ini tahun 2020 sampai 2024, program pengembangan pelayanan tersebut didukung oleh sumber daya manusia sebanyak kurang lebih 994 pegawai. Data pegawai itu berasal dari per 30 Juni 2019. Pengembangan atau penataan sarana fisik yang direncanakan pada tahun 2020 di antaranya yaitu seperti renovasi dan pembangunan gedung kesehatan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana, serta pelayanan dan pengembangan kehandalan sarana dan prasarana. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu seperti renovasi gedung lantai 2 dan lantai 3. Lalu ya, yang B-nya renovasi gedung pelayanan penunjang, yang C-nya renovasi ruang rawat inap Bisma, yang D-nya renovasi rumah dinas untuk pelayanan kesehatan psikogenetri, salah, psikogeriatri, dan yang E-nya itu pemasangan pengamanan aset tanah rumah sakit dengan pemasangan pagar dan patok rumah sakit. Maksud dan tujuan rumah sakit adalah melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk kegiatan promosi, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan untuk mewujudkan pelayanan yang paripurna, komprehensif, bermutu, dan berkeadilan demi yang pertama, terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif, bermutu, terintegrasi, multidisiplin, evidence-based, responsive and patient center dengan layanan unggulan rehabilitasi psikososial. Lalu selanjutnya tercapainya peran strategis Rumah Sakit Dr. Haji Marzuki Mahdi untuk menjadi rumah sakit jiwa rujukan nasional. Lalu, terciptanya tenaga kesehatan yang profesional dan berkualitas. Yang D-nya mewujudkan peran rumah sakit dari Haji Marzuki Mahdi sebagai pusat riset kesehatan jiwa di bidang rehabilitasi psikososial. Yang terakhir, terciptanya kemitraan dalam layanan kesehatan jiwa. Untuk merealisasikan sarana strategi kebijakan dan program kerja rumah sakit, telah diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang telah tersedia. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tahun berjalan bersumber dari kondisi internal dan eksternal. Adapun capaian realisasi penerimaan dalam semester 1 tahun 2019 sebesar kurang lebih 48 miliar 622 juta 944.606 rupiah atau 45% dari target penerimaannya bila diprognosakan sampai dengan akhir tahun sebesar kurang lebih 97 miliar 245 juta 889.212 rupiah atau 90,41%. Baik, yang pertama ada pencapaian kinerja dan target kinerja BLU. Pencapaian kinerja dan target BLU pada kenyataan pada pelayanan medik dan keperawatan tahun 2018 meliputi antara lain. A. Pelayanan medik. Yang pertama ada rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, dan rehabilitasi psikososial.
Lalu yang B, ada pelayanan penunjang medis. Yaitu yang pertama ada farmasi, laboratorium, gizi, radio, diagnostik dan imaging, rekam medis, dan kesehatan jiwa masyarakat. Lalu selanjutnya ada pelayanan keperawatan rawat jalan dan keperawatan rawat inap. Lalu ada yang kedua, Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum. Kinerja Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum selama tahun 2018 meliputi laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai 30 Juni 2020. 2019. Itu yang pertama ada pendapatan. Ini dari jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3, dari Direktorat Medik Keperawatan, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, Direktorat Keuangan dan Administrasi. Prognosa sampai Desembernya yaitu sekitar 97 miliar 245 juta 889.212 rupiah. Lalu anggaran belanjanya. Di sini ada dana rupiah murni yaitu seperti pegawai, barang, modal. Pagudiptanya, Pagudipa totalnya yaitu sekitar 84 miliar 512 juta 529 ribu rupiah. Lalu realisasi sampai dengan 30 Juninya yaitu totalnya ada 38 miliar 43 juta 910.816 rupiah, dan prognosa sampai dengan 31 Desember 2019-nya ada 80 miliar 300 juta 142.000 rupiah dengan presentase 95,2%. Lalu selanjutnya ada dana Badan Layanan Umum atau dana BLU. Ada pegawai, barang, modal, yaitu ada jumlahnya sekitar 107 miliar 558.248.000 rupiah, dan total semuanya sampai prognosa Desember 31 Desember 2019 yaitu sekitar 181 miliar 199 juta 919.000 rupiah dengan presentase 94,34%. Lalu selanjutnya ada program dan kegiatan RBA tahun 2019. Yang pertama, ada pelayanan. Yang kedua, ada keuangan. Yang ketiga, ada organisasi dan sumber daya manusia. Yang keempat, ada sarana dan prasarana. Lalu selanjutnya ada total belanja BLU. Tahun anggaran 2019, dana targetnya yaitu sekitar total semuanya ada 192 miliar 70 juta 777.000 rupiah dengan realisasi sampai dengan Juninya yaitu sekitar 67 miliar 407 juta rupiah 407 juta 117.170 rupiah. Lalu ada prognosa sampai dengan Desembernya yaitu ada 181 miliar 199 juta 919.000 rupiah dengan total presentasinya yaitu sekitar 94%, dan pagu dana tahun anggaran 2020 yaitu targetnya sekitar 197 miliar 183 juta 938.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada gimana? Oh, ada rincian belanja per unit kerja. Total semuanya di tahun anggaran 2019 yaitu ada sekitar ralat, maksudnya rekapitulasi belanja per unit kerja, yaitu di tahun anggaran 2019 total semuanya yaitu ada 197 miliar 183 juta 938.000 rupiah. Lalu ada kebutuhan dana tahun 2020 dan tahun 2019.
Seperti sumber dananya ada dari RPM, RM, RMP, BLU, tahun anggaran berjalan, saldo kas, PLN, HLN, PDN dengan total tahun anggaran 2019 yaitu sekitar 192 miliar 70 juta 777.000 rupiah, dan selanjutnya tahun anggaran 2020 yaitu sekitar 197 miliar 183 juta 938.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada ambang batas belanja BLU. RBA ini disusun dengan pola anggaran fleksibel atau flexible budget, yaitu belanja BLU dapat melampaui atau di bawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Dalam menghitung ambang batas kerja, rumah sakit ini mempertimbangkan fluktuasi Fluktuasi kegiatan operasional antara lain tren naik atau turun realisasi anggaran rumah sakit ini di tahun sebelumnya atau realisasi atau prognosa tahun anggaran berjalan dan target anggaran rumah sakit tahun yang akan datang. Selama 5 tahun terakhir, yaitu sekitar 2014 sampai 2018, rumah sakit ini realisasi penerimaannya hanya mencapai 84,65% dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2019, besaran ambang batas rumah sakit yang diproyeksikan adalah 10%. Ini dimungkinkan dengan adanya kenaikan pelayanan sehingga dapat meningkatkan penerimaan di atas target yang telah ditetapkan di tahun 2019. Adapun rincian target dan realisasi penerimaan sebagai berikut, yaitu dengan jumlah total targetnya ada sekitar 549 miliar 970 juta 632.000 rupiah, dan realisasinya sekitar 465 miliar 559 juta 240 miliar salah 465 miliar 559 juta 240.000 774 rupiah dengan persentase 84 sampai 84,65%. Lalu di sini ada perakiraan maju pendapatan dan perakiraan maju belanja, yaitu sekitar di tahun 2019 ada 250 miliar 201 juta 34 rupiah. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.